Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Ningsih Kang Oshi. Di video kali ini aku mau buat pesanan bolu kukus mekar anti gagal. Ini aku pakai 1 botol Sprite. Resep ini sangat cocok buat teman-teman semuanya yang ingin berjualan. Bahan-bahannya murah dan mudah didapat. Nah, yang penasaran langsung aja tonton videonya sampai selesai, jangan di skip agar nggak gagal paham nantinya. Tapi sebelumnya boleh dong di like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pertama, siapkan wadah bersih, masukkan 500 gram gula pasir, 4 butir kuning telur utuh, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh vanili bubuk, boleh diganti yang cair, 500 gram tepung terigu, dan tambahkan 390 ml Sprite, ini ukuran kecil ya teman-teman. Kemudian kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Teman-teman harus ingat, kalau kita memixer bahan-bahan berat seperti ini, gunakan kecepatan rendah sampai semuanya tercampur rata. Jadi mixernya ini tidak mudah panas dan adonannya bisa perlahan mengembang. Aku membutuhkan waktu selama kurang lebih 3 menit sampai semua bahan ini tercampur rata. Dan gulanya ini benar-benar larut dan warnanya kuning pucat seperti ini. Matikan mixernya terlebih dahulu dan tambahkan SP atau teman-teman bisa gunakan opalet atau TBM. Ini aku gunakan 25 gram saja atau setara dengan 1/2 sendok makan. Kemudian lanjut kita mixer lagi dengan kecepatan paling tinggi, tapi naikinnya secara perlahan aja. 1 menit kecepatan rendah dulu, kemudian 1 menit kecepatan sedang. Setelah itu lanjut ke kecepatan paling tinggi hingga mengembang putih dan berjejak. Adonannya menjadi licin, halus, serta tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan ya. Agar supaya hasil bolunya mekar, bagus, nggak bantat, dan menciut lagi pada saat tutup pancinya dibuka. Nah, kunci utamanya ini di dalam cara memixernya ya. Di samping harus sepenuh hati dalam membuat bolu kukus, juga diperlukan ketelitian, kesabaran. Jadi nantinya bolu kukus kita ini bisa mekar sempurna. Jadi pada saat kita buka tutupnya itu nggak menciut lagi ya. Jadi kuncinya di sini pada saat kita memixernya ini harus betul-betul kita perhatikan ya teman-teman. Aku membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit untuk memixernya sampai adonannya bisa sampai seperti ini. Jadi total waktu aku butuhkan yaitu 13 menit. Nah teman-teman bisa perhatikan ini adonannya tidak mengalir deras dari gagang mixer. Dia meninggalkan 2 jambul seperti ini. Lanjut aduk lagi menggunakan spatula untuk memastikan adonan tercampur rata. Nah ini udah cukup, udah tercampur dengan baik dan benar. Nah lanjut ini aku mau bagi 2 adonan. Siapkan lagi 1 wadah bersih, kemudian kita tuang adonan. Ini kita bagi rata adonannya. Untuk 1 bagian adonan ini aku kasih pasta anggur secukupnya aja. Nanti aku mau buat 1 warna yang terang dan satunya lagi nggak terang ya teman-teman, seperti ini. Cuma aku nggak video teman-teman biar nggak terlalu panjang videonya. Nah selanjutnya ini kita aduk hingga tercampur rata. Jika udah tercampur rata, ini aku mau masukkan ke plastik segitiga ya teman-teman. Nah ini hasilnya udah aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah lanjut kita akan tuang ke dalam cetakan. Ini aku udah siapkan cup ukuran 50 ml karena customer aku maunya ukuran 50 ml, jadi aku gunakan cup ini ya teman-teman. Nah jika semisalnya teman-teman mau gunakan cup ukuran lain itu boleh, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah ini untuk adonan pertama, adonan warna putih. Kemudian kita timpa lagi dengan adonan warna ungu. Selanjutnya kita timpa lagi dengan adonan warna putih. Dan selanjutnya kita timpa lagi adonan warna ungu. Kemudian kita timpa lagi adonan warna putih.
Dan begitu seterusnya sampai semua adonan ini kita masukkan ke dalam cup ya teman-teman. Oke, ini udah semuanya aku masukkan ke dalam cup dan waktunya kita ke proses pengukusan. Aku sudah menyiapkan panci pengukus, ini udah mendidih dan beruap banyak. Masukkan adonan ke dalam panci pengukus, ini aku gunakan dandang klakat persegi. Yang mau samaan, saya akan sertakan link pembeliannya di deskripsi. Ini sambil kita beri jarak agar bolu kukusnya nanti bisa mekar sempurna. Bila gunakan panci biasa, tutupnya wajib banget ditutup dengan kain bersih ya teman-teman, agar sisa-sisa air embunnya itu nggak jatuh ke dalam adonan yang biasa menyebabkan si bolunya ini akan gagal mekar sempurna atau bantat gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita kukus adonannya ini selama 15 menit dengan api besar. Setelah 15 menit kita kukus, buka tutupnya. Tara, ini dia bolu kukusnya mekar sempurna dan sangat cantik banget. Oke, kita keluarkan dari panci klakat dan lanjut kukus adonan berikutnya sampai semuanya selesai. Nah, ini dia bolu kukusnya udah selesai semuanya aku kukus. Ini hasilnya cantik, mekar. Ini kita biarkan tunggu dingin dulu ya teman-teman, baru kita kemas dan diberi stiker agar tampilannya lebih cantik ya. Nah, ini yang aku bilang tadi, ini aku mau buat dua warna, satunya warnanya agak terang, warna ungu, dan satunya ini nggak terlalu terang teman-teman ya. Cuma tadi aku nggak video, biar videonya ini nggak terlalu panjang. Nah, ini langsung aja kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelihatan empuk banget. Masya Allah. Ini benar-benar enak, lembut, empuk, manisnya juga pas. Pokoknya ini recommended banget buat teman-teman yang ingin berjualan. Sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Dan insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.